Bahan-bahan untuk pembuatan video itu pada perkecambahan ada 2 gelas botol sama 20 butir kacang hijau yang saya sudah bagi ini 10 butir untuk 2 gelas ini, sama air 1 gelas. Saya akan menempatkan di tempat yang terang yang ini di luar, dan yang tempat gelap ini di dalam ruangan. Dan saya menggunakan kapas yang ini, kapasnya saya isi di dalam. Sekarang saya akan isi air. Untuk dapat membedakan tumbuhan kacang hijau yang berkecambah, saya menempatkan di tempat yang gelap satu dan di tempat yang terang satu, yang ada tanamannya yang di bawah sinar matahari. Di tempat banyak tanamannya ini. Ini adalah hari pertama perkecambahan kacang hijau di tempat terang dan gelap. Sudah mulai kecambah atau kulit biji kacang hijau sudah terbuka dan yang lain belum. Di tempat terang, biji kulit kacang hijau sudah mulai terbuka sedangkan yang lain belum. Di tempat gelap, biji kulit kacang hijau sudah terbuka semua. Hari kedua perkecambahan kacang hijau sudah kulitnya terbuka semua. Nampak atau muncul kotiledonnya. Ukurannya beda di tempat gelap sama di tempat terang. Di tempat gelap kotiledonnya panjang, sedangkan di tempat terang kotiledonnya pendek. Hari ketiga perkecambahan kacang hijau. Di tempat gelap kotiledonnya terangkat ke atas, sedangkan di tempat terang kotiledonnya berada di permukaan kapas. Hari keempat pada perkecambahan kacang hijau sudah tumbuh memanjang, kotiledonnya berada di atas semua, baik di tempat gelap maupun tempat terang, dan daunnya atau foliage leaves sudah ada dan belum melebar. Hari kelima, untuk tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap, pertumbuhan tanamannya sangat cepat. Selain itu, tekstur dari batangnya sangatlah lemah dan cenderung warnanya pucat kekuningan. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Sedangkan untuk tanaman yang diletakkan di tempat yang terang, tingkat pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang diletakkan di tempat gelap. Tetapi tekstur batangnya sangat kuat dan juga warnanya segar kehijauan. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin dihambat oleh sinar matahari. Pada tanaman yang gelap, pemanjangan sel-sel batang yang berlebihan disebabkan oleh ketidaknormalan tingginya kandungan auksin dan etilen, hormon-hormon pengatur pertumbuhan tanaman. Warna pucat pada batang dan daun disebabkan oleh kekurangan kloroplas. Sedangkan tanaman yang berada di tempat terang, cahaya juga mempengaruhi pembentukan bermacam-macam hormon pertumbuhan dalam sel tanaman yang tumbuh. Kandungan hormon yang rendah menyebabkan sel-sel berkurang panjang, sehingga tanaman yang tumbuh di tempat yang terang mempunyai batang pendek dan daun tebal dibandingkan dengan batang yang tumbuh di tempat yang gelap. Perkecambahan di tempat yang terang akan terjadi relatif lebih lama. Hal itu disebabkan pengaruh hormon auksin yang aktif secara merata ketika terkena cahaya matahari, sehingga dihasilkan tumbuhan normal atau lurus menjulur ke atas. Perkecambahan di tempat yang gelap akan tumbuh lebih cepat namun bengkok. Hal itu disebabkan karena hormon auksin sangat peka terhadap cahaya,
pertumbuhannya kurang merata. Jadi ini proses perkecambahan di tempat gelap dan tempat terang. Jadi beda warnanya, di tempat gelap itu agak pucat, sedangkan di tempat terang dia itu kehijauan. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya adalah faktor genetik untuk internal dan eksternal, terdiri dari cahaya, kelembapan, suhu, air, dan hormon. Untuk proses perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya dan hormon. Tumbuhan kacang hijau juga termasuk tumbuhan monokotil.